Bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu darsunal ikhwan wa nanulan fil liqa' al-20 min al-liqa'at li qira'ati kitab al-muyassar fi ulumil Qur'an li markaz dirasat wal ma'lumat al-Qur'aniyah. Nanulan fi al-fasl ats-tsalits min al-fusul as-sittah min hadzal kitab. Kita sekarang di pasal yang ketiga. Di pasal yang pertama kita sudah bahas tentang pembahasan ulum nuzulul Quran. Pasal yang kedua itu kita sudah bahas tentang ulum jam'ul Quran, tentang jam'ul Quran. Dan masing-masing pasal itu terdiri dari 5 poin. Nah, sekarang kita masuk pasal yang ketiga, juga terdiri dari 5 poin. Nah, silakan dibuka di kitabnya di halaman 102. Baik. Ya, apa poin yang 5 yang akan kita bahas itu? Ya, di pasal yang ketiga ini judul pasalnya adalah ulum khasaisil Quran wa huquqihi. Ilmu tentang kekhususan Al-Quran dan hak-hak Al-Quran. Nah, di sini ada 5 poin. Poin yang pertama nanti kita akan membahas tentang nama-nama Al-Quran dan nama-nama suratnya. Al-Quran itu nama-namanya apa saja, dan surat-surat Al-Quran juga ada nama-namanya. Kenapa surat Taubah sebutnya surat Al-Baroah, nah, sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua, fadailul Quran, keutamaan Al-Quran. Ya kan kita sering dengar ya, ayat kursi keutamanya ini, surat Al-Baqarah, akhir-akhir surat Al-Baqarah keutamanya ini, surat Al-Mulk utamanya ini, dan seterusnya. Itu fadailul Quran. Kemudian poin yang ketiga tentang ijazul Quran. Ya, Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat dari sisi mana? Kenapa Al-Quran dikatakan mukjizat? Dan yang keempat tentang tadabbur Al-Quran, yang berkaitan dengan tadabbur Al-Quran, bagaimana cara mentadabburi Al-Quran. Yang kelima al-intisar lil Quran, bagaimana membela Al-Quran. Dan ini adalah sebuah ilmu yang berdiri sendiri semua 5 poin. Ilmu al-intisar lil Quran nanti akan kita bahas. Nah, kemudian ahdaful fasal itu artinya ya standar kompetensi hal yang diharapkan antum kuasai setelah belajar pasal yang ketiga ini. Ada 5 standar yang antum harus kuasai nanti di situ. Maka setiap selesai satu pasal, antum cross check lagi ke ahdaful fasal ini. Ya, antum sudah bisa nggak? Ya, sudah memenuhi harapan penulis bukunya atau tidak? Harapannya adalah yang pertama, antum mampu menyebutkan nama-nama Al-Quran ya, yang paling zahir dan menjelaskan sumber penamaannya. Kemudian yang kedua, antum dituntut mampu menjelaskan keutamaan Al-Quran secara umum atau surat-surat Al-Quran dan ya, dalilnya apa. Ya, nggak boleh sembarangan bilang ini keutamaannya ini tanpa ada dalil. Kemudian yang ketiga, antum harus mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ijazul Quran. Kenapa Al-Quran itu disebut mukjizat? Ya, dari sisi mana? Ya. Dan yang keempat, antum harus mampu menjelaskan bagaimana cara mentadabburi Al-Quran. Yang kelima, antum harus paham dan mampu menjelaskan bagaimana kita membela Al-Quran jika ada orang yang ya, ingin merendahkan ya, atau menghinakan Al-Quran dan isinya. Baik. Nah, sebagai mukaddimah di sini ada ya, beberapa paragraf di sini kita baca dulu, baca cepat saja. Khasaisul Quran hiya ma yatamayyazu wa yanfaridu bihil Qur'anul Karim an ghairihi minal kalam. Apa yang dimaksud dengan khasaisul Quran? Khasaisul Quran adalah sesuatu yang menjadi pembeda Al-Quran dengan kalam-kalam yang lain. Al-Quran kalamullah. Apa bedanya dengan kalamnya Imam Syafi'i, kalamnya Imam Ahmad, atau kalamnya Nabi misalkan? Nah, itu namanya khasaisul Quran. Ya, karakteristik pembeda. Hatta an kalamillahi ta'ala fi kutubihi sabiqah. Bahkan khasaisul Quran ini adalah ciri pembeda dia dengan ya, kalamullah di kitab-kitab terdahulu. Apa bedanya Al-Quran dengan Injil, dengan Taurat, dengan Zabur? Wal ahadis al-qudsiyah. Kemudian apa bedanya Al-Quran itu dengan hadis qudsi? Ya, hadis qudsi sebagaimana teman tahu dia juga berasal dari Allah. Ya, redaksinya dari Nabi. Nah, nanti perbedaannya bagaimana? Khasais Al-Qurannya di situ yang mana? Ya.
Taib. Kemudian waqad khassallahu kitabahu al-karim bi khassa'is adidatin duna sa'iri kutubihi al-munzalah. Allah Subhanahu wa taala khassa, ya, menspesialkan, mengistimewakan Al-Qur'an dengan keistimewaan-keistimewaan yang banyak jika dibandingkan dengan kutub-kutub yang lain yang diturunkan sebelumnya. Wa faddalahu bi kaunihi mu'jizatan baqiyah. Di antara keutamaan Al-Quran adalah Allah jadikan Al-Quran itu sebagai mukjizat baqiyah yang abadi. Wa ta'ahada bihifzihi, dan Allah, ya, bertanggung jawab untuk menjaganya. Allah yang berjanji untuk menjaganya. Wa ja'alahu nuran wa shifaan wa syafi'an li ashabihi, dan Allah jadikan dia sebagai cahaya, sebagai pengobat-obat, dan sebagai pemberi syafaat bagi orang yang ahli Al-Quran. Wa fi hadzal fasal, ya, di pasal yang ketiga ini, sana'ridu li abrazi khasaisihi, ya, kita akan paparkan khasais yang paling zahir. Wa hiya asma'uhu wa asma'u suwarihi, itu nama-nama Al-Qur'an dan nama-nama surat-surat Al-Qur'an. Wa fadailuhu, keutamaan Al-Qur'an, wa ijazuhu, dan ijaz Al-Qur'an. Wa li'idhami manzilati hadzal kitab alladzi anzalahu Allahu azza wa jalla hudan linnas. Karena kedudukan Al-Quran ini sangatlah azim di sisi Allah, ya, sangatlah mulia, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, faqad istalzama huquqan lahu 'alal muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui Al-Quran mewajibkan adanya hak-hak Al-Quran atas kaum muslimin. Kalau Anda baca kitab-kitab adab kan ada bab di situ, adab ma'a kitabillah. Ya. Ada Abu Talib ma'a syaikhihi, ada Abu Talib ma'a nafsihi, ada Abu Talib ma'a kutubihi. Nah, situ termasuk Al-Quran. Nah, jadi karena Al-Quran itu mulia, tentu Al-Quran punya hak atas diri kita yang membacanya. Hak-hak yang Allah haruskan. Ya, apa itu? Min dzalika tilawatuhu haqqa tilawatihi. Itu membacanya dengan sebenar-benarnya tilawah. Wa tafsiruhu wa ma'rifatu ma'ani, menafsirkan dan mengetahui mana-mananya. Wa tadabburuhu wal amalu bima fi, mentadabburi dan mengamalkannya. Wa ta'zimuhu wa difa'u anhu, memuliakan dan membelanya. Wa fi akhiri hadzal fasal nasta'ridu al-haqqain al-akhirain min hadhil huquq. Kemudian di akhir pasal ini nanti kita akan sampaikan dua hak terakhir dari hak-hak tadi, wa huma tadabbur Al-Qur'an dan al-intisar lil Al-Qur'an. Nah, jadi tadabbur dan al-intisar itu, ya, adalah salah dua dari, ya, hak-haknya Al-Quran. Bainama sanurji'u al-haditha an ulumi qiraatil Quran wa tafsirihi ila al-fusul at-taliyah nadharan idhami ahamiyatiha. Tetapi kita kedepankan pembahasan tentang qiraatul Quran dan tafsirnya, kita akhirkan, ya. Kita akhirkan pembahasan tentang qiraatul Quran dan tafsir itu ke pasal yang keempat nanti. Ya. Nah, kenapa? Ya, karena pembahasan itu, ya, memang penting, akan tapi suatu masailihah, pembahasannya luas. Ya, jadi, ya, pasal yang keempat kita akhirkan. Ya, kita mulai dari pasal yang ketiga yang lebih ringkas. Baik. Ya. Wabillahi at-taufiq. Sekarang kita mulai poin yang pertama dari pasal yang ketiga, yaitu asmaul Quran wa asma'u suwarihi. Nama-nama Al-Quran dan nama-nama surat Al-Quran. Mimma huwa ma'lumun anna kasratal asma tadullu ala syarafil musamma. Ini kaidah, ya. Kasratul asma, banyaknya nama, tadullu ala syarafil musamma, menunjukkan atas kemuliaan musamma yang diberi nama. Ya, kasratul asma dalilun ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan, ya, mulianya benda yang diberi nama, gitu. Ya, maka nama-nama Allah itu tidak terbatas. Ya, berarti kemuliaannya Allah itu unlimited, tidak terbatas. Nah, berarti kalau ada yang mengatakan Allah cuma punya 99 nama, berarti dia hanya membatasi kemuliaan Allah sampai segitu. Begitu. Nah, sekarang mana orang yang lebih memuliakan Allah? Orang yang mengatakan Allah memiliki nama yang tidak terhingga, atau orang yang mengatakan nama Allah hanya 99? Yang terhingga. Dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya asma Allahi la tu'addu wa la tuhsa. Nama-nama Allah itu tidak bisa dihitung, ya. Tapi yang diperintahkan kita untuk mempelajari, mengamalkannya itu 99.
Ya, memang Nabi mengatakan innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Itu tidak menunjukkan pembatasan, hanya 99 itu. Sama kayak anak katakan misalkan, anak punya uang ya, 50.000. Ini nggak menunjukkan bahwa, nggak menafikan di rumah anak punya uang 100.000 gitu. Nah, wala syakka fi idhami manzilatil Qur'an wa syarafihi. Wa min huna faqad dzukira al-Qur'an asma'un katsir. Ya, maka Al-Quran tentu karena dia saking mulianya, maka dia memiliki nama yang banyak juga. Jadi tanal ulama bibayaniha wa syar'iha, para ulama pun menjelaskan dan syarah nama-nama dari Al-Quran itu. Kadzalika dzukira li katsirin min suwaril Quran iddat asma. Ya, begitu juga ya nama-nama surat-surat Al-Quran itu juga banyak. Wa fi hadzal mabhas natanawalu ma yata'allaqu bidzalika min khilal matlabain itsnain asma'ul Qur'an wa asma'i suwarihi. Maka kita akan bagi pembahasannya menjadi 2 poin. Poin yang pertama nama-nama Al-Qur'an, yang kedua nama-nama surat. Ya, dibedakan ya, nama-nama Al-Qur'an 1 juz afwan ya 30 juz dan nama-nama surat per suratnya. Baik, kita mulai dari nama-nama Al-Qur'an. Masdaru asma'il Qur'an. Nah, sekarang dari mana kita mengambil nama-nama Al-Quran itu? Ya, lihat di sini, apakah boleh kita sembarangan memberi nama Al-Quran itu dengan surat pemusik misalkan? Ya, nah, enggak. Ini harus dipahami. Asma'ul Quran tauqifiyah. Nama Al-Quran itu tauqifiyah. Ya, tauqif. Ya, tauqif artinya apa? Ya, tauqif artinya datang dari Nabi SAW berdasarkan wahyu. Liza jitahada ahlul ilmi bi jam'iha wa istikhrajiha min al-kitab wa sunnah. Ya, makanya para ulama memperhatikan dalam masalah mengumpulkan nama-nama Al-Qur'an ini. Diambil dari hadis-hadis Nabi atau dari Al-Qur'an itu sendiri. Nah, kemudian ada berapa nama Al-Qur'an? Ada 2 asma'il Qur'an, ukhtulifa fi adadi asma'il Qur'an wa tahdidiha fanaqala Az-Zarkashi an Sayyidalah Abil Ma'ali Aziz bin Abdul Malik ya 55 isman. Nah, pendapat yang pertama, pendapatnya Az-Zarkashi, penukilan dari Az-Zarkashi mengatakan ada 55 nama. Nah, kemudian wadakara Ibnu Taimiyah 47 isman minal Quran wa sittan minas sunnah. Berarti totalnya 47 ditambah 6, 53. Ya, 47 dari Al-Quran, maksudnya ada nama itu di dalam Al-Quran dan 6 penamaan dari Nabi. Nah, ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kemudian Al-Fairuz Abadi, yang tulis kamus ya, Al-Fairuz Abadi mengatakan ada 91 nama dari Al-Quran dan 16 dari Sunnah. Berarti totalnya ada 91 tambah 16, berarti 107. Ya, 91 tambah 16, 107 nama. Baik. Wa minal ma'asirin al-Syekh Shalih al-Balihi, ya kitab Al-Huda wal Bayan fi Asma'il Quran, dzakara fihi 46 isman. Nah, kemudian ya, ulama kontemporer menyebutkan ada 46 nama. Nah, ini khilaf para ulama. Ada mengatakan 55, ada mengatakan 53, ada mengatakan 107, ada mengatakan 46. Wa sababu hadzal tafawud, kenapa kok ada perbedaan tentang nama-nama Al-Qur'an itu? Ya. Wasababu hadha tafawut fi adadi asma'il Qur'an huwa ikhtilafuhum fit tafriq baina sifatil Qur'an wa asma'ihi. Karena mereka bersisih pendapat tentang tafriq, bagaimana membedakan antara sifat-sifat Al-Qur'an dan nama-namanya. Fakatsirun mimma dzakarahu haula yara akharuna annaha awsafun lil Qur'an wa laysat asma'. Nah, jadi harus dibedakan mana nama, mana sifat. Gitu. Kadang yang mengatakan tadi misalkan 107 ya, bagi dia ada beberapa sifat itu dijadikan nama gitu. Ya, jadi ada yang menganggap oh itu bukan nama, ya, itu sifat. Ya, sifat nggak dihitung, yang nama itu yang begini. Nah, itu dia. Baik. Ya, lidza faqad dhahaba al-Imam At-Tabari wal Mawardi wa Ibnu Juzai wa ghairuhum ila hasri asma'il Qur'an al-Karim fi arba'ati asma'. Nah, itulah kenapa Al-Imam At-Tabari itu hanya membatasi nama Al-Quran itu menjadi 4 nama saja. Ya, dalam tafsir At-Tabari itu ya, hanya mengatakan 4 nama saja. Qala Ibnu Juzai ba'da dzikriha. Ibnu Juzai setelah menyebutkan 4 nama itu beliau mengatakan wasairu ma yusamma sifatun la asma.
Ya. Adapun yang lain-lain itu adalah sifat Al-Quran. La asma, bukan nama Al-Quran. Kawasbihi bil azim wal karim wal matin wal aziz wal majid wal ghidali. Misalnya kata Al-Azim, Al-Quran dinamakan Al-Azim. Nah, Al-Azim ini sifat, bukan nama. Al-Karim, Al-Quranul Karim, Al-Matin, Al-Aziz, Al-Majid, itu sifat semua, bukan nama. Ini nama itu hanya 4, kata Imam At-Tabari dan beberapa ahli tafsir lain. Wa sanaqtasiru ala dzikri hadhil asma al-muttafaq 'alaiha ma'a bayani wajhi tasmiyah wa tamthilaha bi ijazin fi mayati. Sekarang kita akan batasi penyebutan nama-nama yang disepakati saja, ya. Kemudian dari sisi mana kenapa dinamakan begitu, serta contohnya secara ringkas. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran dinamakan dengan Al-Quran. Ya, ini sudah pernah kita bahas di awal kitab dulu. Taqaddama fi madkhalil kitab annahu lughatan masdaru qara'a bi ma'na tala. Kita ambil dulu di awal-awal kitab ini, pertemuan pertama atau kedua, bahwasanya Al-Quran itu berasal dari, ya, secara bahasa dia merupakan masdar dari kata qara'a. Qara'a bimana tala. Qara'a mazharnya Quran atau qira'ah, tala juga masdarnya tilawah. Wa qad ja'a dzikruhu fi mawadhi'a 'adidatin min al-Qur'an tadullu ala al-alamiyah fi siyaqatin mukhtalifah. Ya, penyebutan kata Al-Quran ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran ini sendiri, menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini adalah nama, ya, bukan sifat. Contohnya misalkan di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, afala yatadabbarunal Quran. Bedanya dengan yang pertama tadi, contoh yang pertama, unzila fihil Quran, unzila fihi Al-Quran, diturunkan. Nah, dia naibul fa'il. Afal yatadabbaruna Al-Quran, dia sebagai maf'ulun bi. Ya, jadi dalam siyak yang berbeda-beda, dalam konteks kalimat yang berbeda-beda, tapi ya kesamaannya adalah sama-sama menunjukkan kalau dia itu nama. Maka kita mengatakan Ja'a Muhammad dan Ra'aitu Muhammadan. Ya, sama-sama nama kan Muhammad di situ. Hanya saja bedanya satu sebagai subjek, satu sebagai objek, gitu. Baik. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Begitu juga di surat Al-A'raf ayat 204, ya. Inna hadzal Qur'an, surat Al-Isra ayat 9, ya. Inna hadzal Qur'ana. Nah, ini semua adalah nama. Kemudian yang kedua, Al-Kitab. Al-Quran dinamakan dengan Al-Kitab. Kitab itu sendiri, kata kitab itu secara bahasa masdar dari kata bayak tubuh. Nah, kata bayak tubuh itu hukum asal maknanya adalah jamaah. Maka dia kan mengatakan kitabut tauhid, itu artinya, ya, sebuah, ya, lembaran-lembaran kertas yang jamaah, yang mengumpulkan dalil-dalil tauhid. Nah, kitabut tauhid berarti kitab yang mengumpulkan tentang dalil-dalil tauhid. Baik. Wa summiyal Qur'anul kitab. Kenapa Al-Qur'an dinamakan Al-Kitab? Li'annahu jama'an wa'il ulum wal qasas wal akhbar ala ablaghi wajhin. Ya. Karena Al-Quran itu mengumpulkan, ya, semua jenis ilmu-ilmu itu, kisah-kisah, berita-berita, perintah, larangan ala ablaghi wajhin, ya, dengan bentuk yang paling balik, yang paling tinggi gaya bahasanya. Nah, jadi Al-Quran itu dikatakan, Al-Quran dinamakan Al-Kitab karena dia mengumpulkan semua hal itu. Wa min amthilati wurudihi fil Qur'an dalan 'ala al-alamiyah qauluhu ta'ala. Nah, contohnya di dalam Al-Quran kata Al-Kitab menunjukkan bahwasanya dia sebagai sebuah nama adalah di surat Al-Baqarah ayat 2, ya, dzalikal kitab. Nah, kemudian surat Al-Kahfi ayat 2, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab. Ya, kemudian di surat Yusuf ayat 1 juga tilka ayatul kitab. Kemudian di Ad-Dukhan ayat 2 juga wal kitabil mubin. Nah, baik. Wa hadzanil ismani min asyhari asma'il Qur'an wa aktsariha wurudan. Ini dua nama yang paling masyhur, yang paling banyak disebutkan. Wa fi bayani wajhi tasmiyah bihi ma'an yaqulu ad-Dr. Muhammad Abdullah Darras rahimahullah. Ya, ini seorang pakar juga dalam bidang Al-Quran, boleh menyebutkan bahwasanya berkaitan dengan dua nama ini, ru'ya fi tasmiyatihi Qur'anan kaunahu matluwan bil alsun. Ya, kenapa Al-Quran dinamakan Al-Quran? Karena dia matluwan bil alsun, karena dia dibaca dengan lisan.
Kama ru'ya bi tasmiyatihi kitaban, ya, kaunahu mudawwanan bil aqlam. Dikatakan kitab karena dia mudawwan, disusun dengan pena, dicatat dengan pena, ditulis di kertas. Nah, jadi Al-Qur'an itu kalau dinamakan Al-Qur'an itu makna yang paling dekat adalah apa yang dibaca. Kalau antum mengatakan kitab, itu apa yang ditulis. Apa maksudnya? Nah, ini antum harus perhatikan baik-baik di sini. Jadi kalau antum katakan, ya misalkan di surat Al-Kahfi itu alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, yang bayangin di situ ada tulisan. Ya, tulisan yang turun. Nah, tapi kalau inna hadzal Qur'an, bacaan. Ya. Nah, jadi banyak faedah yang bisa kita tadabburi di situ. Misalkan di ayat inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Oh, berarti yang Al-Quran itu tidak cukup hanya sebatas tulisan, harus dibaca biar dia bisa memberikan petunjuk kepada kita. Nah, itu dia. Harus dibaca dengan al-sun, dengan lisan. Nah, jadi kata Dr. Muhammad Abdullah Darras bahwasanya dia dinamakan Al-Quran karena dia dibaca dengan lisan. Kemudian dinamakan kitab karena dia ditulis dengan pena. Wakil ta'atas niyatain min tasmiyati syai' bil ma'na al-waqi' alaih. Nah, dua penamaan ini adalah termasuk penamaan sesuatu dengan makna. Penamaan sesuatu dengan maknanya. Kan kadang kita menamakan sesuatu itu dengan berbagai macam sisi. Ya, misalkan kita mengatakan menamakan meja makan. Ya, ini namanya meja makan. Penamaan meja makan ini karena fungsi. Nah, jadi kita kadang menamakan sesuatu itu dengan fungsinya, kadang dengan warnanya dan sebagainya. Nah, wa fi tasmiyatihi, adapun penamaan Al-Qur'an dengan mengatakan Al-Qur'an itu Qur'an, Al-Qur'an itu kitab, itu penamaan karena makna yang dikandungnya. Wa fi tasmiyatihi bi hadzainil ismain isyaratu ila anna min haqqihi al-inaya bi hifdhihi fi mawdi'ain la fi mawdi'in wahid. Nah, itu dia garis bawahnya. Wa fi tasmiyatihi, dan ketika kita menamakan Al-Qur'an dengan dua nama ini, di situ ada sebuah isyarat bahwasanya hak Al-Quran itu adalah kita perhatikan bagaimana menjaganya di dalam dua bidang, ya, di dua tempat, ya, tidak hanya di satu tempat. Apa dua tempat itu? Bacaan dan tulisan. Nah, ini yang penting nih kita sampaikan ke orang-orang, ya, bacaan dan tulisan. Jadi bukan hanya belajar bagaimana cara membaca, tapi juga bagaimana cara menulisnya. Ya, bagaimana cara biar bisa membaca dengan benar? Ya, belajar ilmu tajwid, ilmu qiraat, ilmu waqaf, ilmu tidak. Bagaimana cara menjaga tulisan? Ya, belajar ilmu rosam, ilmu tobat. Nah, sekarang mana lebih tenar di tengah-tengah kaum muslimin, ilmu tajwid atau ilmu rosam? Tajwid, rosam, ya. Kan banyak kaum muslimin yang belum pernah dengar sama sekali nama istilah ilmu rosam. Nah, ini yang perlu diajarkan kepada para tulab dan disebarkan ke tengah-tengah kaum muslimin. Ya, karena kalau dari sisi skala prioritas memang ilmu tajwid lebih penting karena kan pembacaan. Yang di dalam sholat kan kita diperintahkan untuk membaca, ya, membaca dengan lisan, bukan membaca di kertas atau menulis. Nah, baik. Akan tapi ya, tetap tidak menutup, ya, pentingnya kita pelajari juga ilmu rasam dan ilmu tobat. Ani annahu yajibu hifdhuhu fi sudur wa suturi jami'an. Berarti Al-Qur'an itu wajib dijaga di dalam, ya, sudur, dalam dada, dan di dalam lembaran-lembaran kertas secara sekaligus. Nah, kalau sekarang kenapa ulama-ulama yang menganjurkan, menegaskan kita untuk menghafal Al-Qur'an, ya, menjaga Al-Qur'an dalam sudur, dalam dada? Ya, karena Al-Qur'an itu sudah terjaga dalam sudur. Ya, Al-Quran sudah terjaga dalam sudur, kertas-kertas sudah ada mushaf, ya, tidak ada, atau hampir tidak ada rumah muslim yang tidak ada Al-Qurannya, ya, mushaf Al-Qurannya. Nah, sekarang tinggal dadanya, apakah semua dada kaum muslimin sudah ada Al-Qurannya atau tidak? Gitu. Nah, jadi tugas kita, PR kita kaum muslimin adalah untuk memasukkan Al-Quran dan menjaganya di dalam, ya, dada-dada kita. Nah, ini dia, insyaallah ta'ala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil, ya, nama yang selanjutnya, nama itu Al-Furqan dan Al-Dzikr. Nah, Allah Ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.